Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 425 Krisis Sekte Hitam. Sudah lama sekali dinasti Martial Saint melakukan tindakan besar seperti itu. Kali ini, Kaisar Kekaisaran sangat marah. Dia tidak hanya mengirim semua kaisar, dia juga mengirim seluruh pasukan Golden Guard, dan klan Sangguan dan Sekte Myriad Sword juga membantu. Tanpa diragukan lagi, seluruh benua timur akan berada dalam kekacauan besar. Saat ini, semua petinggi dinasti Martial Saint telah berkumpul bersama. Mereka sedang mengadakan pertemuan. Kaisar Kekaisaran tidak pernah semarah ini sebelumnya, dan dia tidak pernah memberikan perintah untuk membantai seluruh keluarga seseorang. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan siapapun yang terkait melarikan diri, kata Kaisar ketiga. Tetapi kita tidak tahu dengan jelas tentang latar belakang Jiang Chen dan Yang Chenyu, dan siapa saja yang berhubungan dengan mereka. Saya hanya tahu bahwa Jiang Chen pernah menjadi bagian dari Sekte Hitam. Mari kita luangkan waktu 2 hari untuk mencari tahu latar belakang semua orang ini, tetapi kita harus melakukannya secara diam-diam. Kita akan memulai operasi setelah kita menyelesaikan semuanya, tidak seorang pun boleh lolos dari surat perintah ini, kata Kaisar ketujuh. Apa yang dikatakan Kaisar ketujuh benar. Saya pikir kita harus mulai dari Sekte Hitam. Biarkan klan Sangguan kita yang menangani ini. Dalam 2 hari, saya akan kembali dengan semua rincian tentang mereka, dan tidak ada yang akan luput dari nasib mereka. Sangguan Seng menjanjikan kelompok itu. Baiklah, kami akan membiarkanmu melakukan pekerjaan berat untuk saat ini. Kaisar ketiga menganggukkan kepalanya ke arah Sangguan Seng. Tengah malam, Yan Chenyu dan Bikielo akhirnya berkumpul kembali dengan Han Yan dan lainnya. Wahaha, hari yang menyenangkan. Kurasa putra mahkota sudah tidak bisa dianggap sebagai lelaki lagi. Ketika Bikielo melihat kelompok itu, ia langsung tertawa terbahak-bahak. Bikielo, apa yang terjadi? Han Yan bertanya. Semua orang merasa lega setelah mengetahui bahwa Yan Chenyu dan Bikielo selamat. Yu kecil telah melakukan sesuatu yang benar-benar kejam. Dia memutuskan hubungan dengan teman kecil putra mahkota itu, jadi dia tidak bisa lagi dianggap sebagai seorang pria. Kata Bikielo. Apa-apaan ini? Brutal banget. Aku nggak pernah tahu kalau Little Yu adalah orang seperti itu, kamu benar-benar tahu cara menyembunyikan sifat aslimu. Han Yan membuka matanya lebar-lebar dan menatap Yan Chenyu seolah-olah dia sedang melihat orang lain. Jadi menurutmu aku hanya gadis yang lemah dan lembut? Yan Chenyu menatap Han Yan dan berkata. Tentu saja tidak. Yu kecil sedang dalam perjalanan untuk menjadi pahlawan. Yu Zihan berkata dengan senyum di wajahnya. Namun, putra mahkota itu telah menderita cedera dan penghinaan yang serius, saya yakin Kaisar Kekaisaran tidak akan senang dengan masalah ini. Tuan Jiu akan menghadapi konsekuensi yang serius. Guan Yiyun berkata sambil mengerutkan alisnya. Saya hanya berharap ayah saya tidak harus menghadapi situasi yang mengancam jiwa. Wulang berkata dengan ekspresi muram. Masalah ini sudah menjadi sangat besar sekarang. Kurasa Little Chen tidak akan kembali dalam waktu dekat, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tian Yishan bertanya. Dengan kekuatan mereka saat ini, meskipun mereka telah melarikan diri dari Istana Bela Diri, mereka tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya. Sebelum Jiang Chen kembali, kita harus mencari tempat untuk bersembunyi. Tempat yang paling berbahaya biasanya adalah tempat yang paling aman. Saya sarankan kita berpencar ke dalam kelompok yang berbeda dan bersembunyi di berbagai kota di sekitar dinasti Martial Saint. Dengan ini, kita dapat memastikan keselamatan kita. Saya yakin dinasti Martial Saint tidak akan mengharapkan kita bersembunyi di dekat mereka. Kedua, kita dapat menerima berita terbaru saat bersembunyi di dekat mereka, kita akan dapat mengetahui apa langkah Kaisar Kekaisaran selanjutnya. Selain itu, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini begitu saja saat masih tidak yakin tentang situasi yang dihadapi Lord Jiu. Bikielo menyarankan. Tanpa mereka sadari, konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan jauh lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Apa yang dikatakan Bikielo benar. Tempat yang paling berbahaya biasanya adalah tempat yang paling aman. Putra mahkota telah dikebiri, dan tak seorang pun dari kita bisa menghindarinya. Pilihan terbaik kita saat ini adalah bersembunyi dan menunggu Little Chen kembali, setelah itu kita bisa membahas bagaimana kita akan menyelamatkan Lord Jiu. Han Yan menganggukkan kepalanya, menyetujui saran Bikielo. Tapi kalau kita tetap bersama, kita akan mudah dikenali oleh mereka. Kata Yu Zihan. Kita akan berpisah. Bikielo, Brother Yan, Pangeran Wulang, dan aku akan menempuh jalan masing-masing, karena kami adalah target terbesar mereka. Kami semua adalah pejuang jiwa tempur dan kami memiliki kekuatan tempur yang hebat, jadi meskipun kami menghadapi situasi yang buruk, kami masih akan mampu mengatasinya sendiri. Murid senior Guan, murid senior Tian, Zihan, kalian bertiga akan berada dalam satu kelompok sehingga kalian dapat saling mengawasi. Kalian bukan target utama mereka, jadi dengan sedikit penyamaran, kurasa tidak ada yang akan dapat mengenali kalian.
kata Yan Chenyu. Setelah mengikuti Jiang Chen begitu lama, dia telah belajar bagaimana menghadapi keadaan darurat dengan tenang. Karena Jiang Chen tidak bersama mereka saat ini, kemampuan Yan Chenyu mulai bersinar. Cara dia menangani situasi dengan putra mahkota membuktikan hal ini. Gadis yang dulunya naif telah menjadi dewasa. Baiklah, kita akan menggunakan rencana ini untuk saat ini. Semua orang menganggukkan kepala. Mereka semua setuju bahwa keputusan Yan Chenyu adalah yang terbaik untuk saat ini. Setelah itu, kelompok tersebut terbagi menjadi 5 kelompok kecil dan melanjutkan perjalanan ke arah yang berbeda. 2 hari kemudian, Sang Guanseng kembali lagi ke kediaman Kaisar ketiga. Dalam 2 hari ini, semua berita telah dirahasiakan. Sang Guanseng telah bertindak secara rahasia, jadi Han Yan dan yang lainnya tidak menerima berita apapun tentang kejadian ini. Kepala klan Sang Guan, apakah kau menemukan sesuatu tentang target kita? Kaisar ketiga bertanya. Aku sudah tahu semuanya tentang mereka. Inilah orang-orang yang datang ke istana bela diri, Jiang Chen, Yan Chenyu, Han Yan, Guan Yiyun, Tian Yishan, dan Yu Zihan. Inilah orang-orang yang dibawa Wu Jiu ke sini. Jiang Chen dan Yan Chenyu sama-sama datang dari sisi lain Gunung Origin. Jiang Chen berasal dari kota Langit Harum, sebuah kota di dekat wilayah Kota Merah, dan merupakan putra penguasa kota. Nama ayahnya adalah Jiang Zhenhai. Sedangkan Yan Chenyu, dia adalah putri kesayangan keluarga Yan di Kota Merah, dan nama ayahnya adalah Yan Zhangyun. Yu Zihan berasal dari wilayah Yellowstone di Provinsi Qi. Keluarga Yu dianggap sebagai penguasa wilayah Yellowstone. Aku juga sudah tahu tentang keluarga Guan Yiyun dan Tian Yishan. Begitu kita memulai operasi, tidak satu pun dari orang-orang ini akan melarikan diri. Perlu disebutkan bahwa kemampuan Sang Guanseng dalam mengumpulkan informasi sangat hebat. Dia hampir menggali akar dari semua orang ini, setelah mengumpulkan setiap detail tentang keluarga mereka. Bagus. Ayo kita bergerak sekarang, kita akan menangkap mereka semua dan memasukkan mereka ke penjara. Kaisar ketiga berdiri dari tempat duduknya dan berkata. Namun, semua orang ini tersebar di mana-mana, dan terlalu banyak orang yang terlibat. Bukan tugas yang mudah untuk mengumpulkan mereka semua. Kampung halaman Jiang Chen dan Yan Chenyu sangat jauh dari sini. Bahkan jika kita pergi ke sana dengan kecepatan penuh, kita masih akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk sampai di sana. Dan, membawa mereka ke dinasti marsial Sein juga akan sangat merepotkan. Kata Kaisar ketujuh. Kita tidak perlu melakukan itu. Perintah Kaisar Kekaisaran adalah menggunakan mereka untuk memancing Jiang Chen keluar dan kemudian membunuh mereka semua. Satu-satunya tujuan mereka saat ini adalah untuk memancing Jiang Chen keluar, itulah sebabnya kita untuk sementara mengampuni nyawa mereka. Menurut pendapatku, kita harus berpisah menjadi beberapa kelompok dan memenjarakan orang-orang ini secara terpisah. Aku pikir ini akan memberi kita hasil yang lebih baik. Jika Jiang Chen menunjukkan dirinya dan mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, dia akan pusing mencoba menyelamatkan mereka semua. Kata Kaisar ke-10. Baiklah, mari kita tetapkan tugas kita sekarang. Kita dapat mengirim 2 prajurit jiwa tempur akhir ke setiap tempat, dan mereka akan membawa sekelompok pengawal emas dan prajurit dari dinasti Sein bela diri. Kita harus memenjarakan semua orang yang terkait dengannya dan tidak membiarkan seorang pun melarikan diri. Jika mereka melawan, kita akan membunuh mereka di tempat. Dengan ini, dimanapun Jiang Chen menunjukkan dirinya, dia hanya akan menghadapi kematian yang pasti. Kaisar ketiga segera mengambil keputusan. Benar sekali. Tidak peduli seberapa berbakatnya Jiang Chen, dia tetaplah seorang prajurit inti ilahi. Jika dia berani muncul, dia pasti akan menemui ajalnya saat berhadapan dengan 2 prajurit jiwa tempur akhir. Bukan hanya Jiang Chen, Yan Chenyu dan semua pelarian lainnya mungkin juga akan terpancing keluar. Pada saat itu, kita akan dapat menangkap mereka semua. Tiangang Yi berkata, ekspresi menyeramkan terlihat di wajahnya. Kebencian Sekte Pedang Segudang dan klan Sangguan terhadap Jiang Chen sedalam jurang. Balas dendam yang mereka tunggu-tunggu akhirnya tiba, dan mereka sangat gembira. Saya rasa kita tidak perlu berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi musuh-musuh kecil itu. Kaisar keempat yang selama ini diam saja, menggelengkan kepalanya, menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap operasi ini. Sekarang saya akan memberikan tugas. Kepala klan Sangguan, Kepala Sekte Tiangang, Provinsi Qi adalah tempat asal Jiang Chen. Kalian berdua yang memiliki kekuatan super akan mengendalikan orang-orang di sana yang memiliki hubungan dengannya. Kaisar ketiga menoleh ke Sangguan Seng dan Tiangang Yi. Tenanglah, Kaisar ketiga. Kami jamin kami akan menyelesaikan misi kami. Kedua pria itu menangkupkan tinju mereka ke arah Kaisar ketiga, lalu mereka berbalik dan pergi. Kedua pria ini tidak hanya mewakili diri mereka sendiri, mereka adalah 2 negara adik kuasa, raksasa dari Provinsi Jian. 1 kentut biasa dari mereka sudah cukup untuk menghancurkan seluruh Provinsi Qi. Jika dalam keadaan normal, tidak satu pun dari kedua negara adik kuasa ini akan membuang-buang waktu dan tenaga mereka untuk menangani Provinsi Qi yang kecil ini.
Namun, untuk memancing Jiang Chen keluar, dan juga perintah kaisar kekaisaran, mereka harus menangani masalah ini dengan sikap yang sangat serius. Mereka juga sangat senang untuk melaksanakan misi ini. 7 tua dan 10 tua, kalian akan berangkat ke Gunung Origin bersama wakil komandan pengawal emas. Kalian akan menguasai keluarga Jiang dan keluarga Yan. Sedangkan untuk orang-orang lainnya, persiapkan diri kalian untuk saat yang tepat. Kata Kaisar ketiga. Baiklah. Kaisar ketujuh, Kaisar ke-10, dan wakil komandan pengawal emas berbalik dan segera berangkat menuju Gunung Origin. Bahkan dengan kecepatan mereka akan membutuhkan setidaknya 1 hari untuk mencapai Gunung Origin. Sore hari, Sekte Hitam. Sekte Hitam telah berpindah lokasi ke wilayah Yellowstone. Setelah menguasai Provinsi Qi, Sekte Hitam telah menjadi negara adikuasa utama di tempat ini, pemimpin semua kekuatan. Tidak seorang pun di Provinsi Qi berani menentang perintah mereka. Setelah Sekte Hitam berkembang, semakin banyak orang bergabung dengan mereka dan menjadi murid mereka. Daois Hitam juga telah menembus alam jiwa tempur, menyebabkan Provinsi Qi tidak lagi menjadi provinsi dengan peringkat terendah di seluruh benua timur. Warga kota Red Sun juga mendapat banyak manfaat dari ini. Seluruh kota dilindungi oleh Sekte Hitam, dan semua anak muda tanpa syarat menjadi murid Sekte Hitam. Semua ini karena anak muda berpakaian putih itu. Di tengah-tengah Sekte Hitam, berdiri patung besar Jiang Chen. Sekte Hitam tidak pernah mengalami masa-masa damai semenjak Jiang Chen bergabung dengan mereka, tetapi setelah dia pergi, meskipun jumlah pengikutnya meningkat pesat, seluruh sekte menjadi jauh lebih tenang. Sebelum malam tiba, suara ledakan tiba-tiba bergema di langit di atas Sekte Hitam. Setelah itu, banyak aura kuat mulai turun dari atas. Angin kencang bertiup di langit, dan semua orang bisa merasakan tekanan luar biasa dari atas mereka yang menyebabkan mereka terengah-engah. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Seseorang berteriak kaget. Banyak murid meninggalkan kamar mereka dan melihat ke langit yang dipenuhi tornado yang ganas.